Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kristi Rusmawati Sianipar dari kelas 11 MIPA 3 SMA Telkom Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi turun dan juga fungsi naik. Materi yang akan kita pelajari yang pertama adalah definisi fungsi turun dan fungsi naik, yang kedua adalah syarat fungsi turun dan fungsi naik, dan yang ketiga adalah soal dan pembahasan fungsi turun dan fungsi naik. Definisi fungsi turun dan fungsi naik. Fungsi naik, fungsi turun, dan fungsi diam merupakan kondisi dari turunan pertama suatu fungsi pada suatu interval tertentu. Di sini terdapat tabel yang dimana mengatakan jika f aksen x bertanda positif atau f aksen lebih besar dari 0, maka kurva fungsi dalam keadaan naik atau disebut fungsi naik. Jika f aksen bertanda negatif atau f aksen kurang dari 0, maka kurva fungsi dalam keadaan turun atau disebut fungsi turun. Dan yang terakhir, jika f aksen bertanda netral atau f aksen sama dengan 0, maka kurva fungsi dalam keadaan tidak turun dan tidak naik. Istilahnya yang kita sebut sebagai fungsi diam. Di sini terdapat soal. Yang pertama, tentukan interval x yang membuat kurva fungsi fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 3 yang dimana selalu turun. Yang kedua, tentukan interval x yang membuat kurva fungsi gx 2x pangkat 3 ditambah 9x pangkat 2 ditambah 12x yang dimana fungsi tersebut selalu naik. Dan yang ketiga, tentukan interval x yang membuat kurva fungsi px sama dengan x 6 dikurang x pangkat 2, tidak pernah naik dan juga tidak pernah turun. Kita bahas soal yang pertama. Fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 3 selalu turun. Maka kita turunkan x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 3 menjadi 2x dikurang 4. Seperti yang diketahui pada soal, diminta fungsi selalu turun, maka f aksen kurang dari 0. Maka 2x dikurang 4 kurang dari 0. 2x kurang dari 4, maka nilai x adalah 2. Maka diperoleh x kurang dari 2. Soal yang kedua diketahui gx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 12x selalu naik. Yang dimana kita turunkan menjadi 6x pangkat 2 dikurang 8x ditambah 12. Seperti yang diketahui pada soal, fungsi selalu naik, maka g aksen harus lebih besar dari 0. Maka g aksen harus lebih besar dari 0. Oleh karena itu, g aksen x sama dengan 6x pangkat 2 dikurang 18x ditambah 12 lebih dari 0. Dapatkan faktornya x dikurang 1 dan x dikurang 2. Maka diperoleh nilai x sama dengan 1 atau x sama dengan 2. Di sini dapat kita substitusikan nilai stasionernya, yang dimana jika x sama dengan 0, maka diperoleh hasilnya 12, yang dimana 12 hasilnya positif. Jika x sama dengan 1,5, maka diperoleh hasilnya min 11,5, yang dimana hasilnya adalah min. Jika x sama dengan 3, maka diperoleh hasilnya adalah 12, yang dimana 12 adalah positif. Maka yang diperoleh adalah x kurang dari 1 dan x lebih dari 2. Soal nomor 3, px sama dengan x 6 dikurang x pangkat 2 tidak pernah naik dan tidak pernah turun. Maka kita jabarkan terlebih dahulu, yang dimana 6 dikurang x pangkat 2 menjadi 6 min x dan 6 min x. Kalikan yang dimana 6 dikali 6 36, 6 dikali min x sama dengan min 6x, min x dikali 6 min 6x, dan min x dikali min x menjadi x kuadrat. Kemudian kita kalikan x dengan 36 menjadi 36x, x dikali min 6 menjadi min 6 kuadrat. Kemudian x dikali min 6x menjadi min 6x kuadrat, lalu x dikali x kuadrat menjadi x pangkat 3. Kemudian kita samakan menjadi x pangkat 3 min 12x pangkat 2 ditambah 36x. Kemudian kita turunkan menjadi 3x pangkat 2 min 24x ditambah 36, yang dimana kita bagi 3 diperoleh hasilnya x kuadrat min 8x ditambah 12, kita faktorkan menjadi x min 2 dan x min 6, yang dimana diperoleh hasilnya yaitu x sama dengan 2 dan x sama dengan 6.
Materi yang selanjutnya adalah nilai maksimum dan nilai minimum. Yang akan kita pelajari yaitu pertama, definisi nilai maksimum dan minimum. Yang kedua, cara menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Dan yang ketiga adalah latihan soal untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Yang pertama adalah definisi. Nilai suatu fungsi dikatakan maksimum jika nilai dari fungsi tersebut paling besar. Dan sebaliknya, nilai suatu fungsi dikatakan minimum jika nilai suatu fungsi tersebut paling kecil pada sebuah selang atau interval tertutup. Kemudian, langkah-langkah untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi. Yang pertama, tentukan nilai stasioner dalam interval itu, jika ada. Yang kedua, tentukan nilai-nilai fungsi pada ujung-ujung interval. Dan yang ketiga, nilai terbesar dari nilai-nilai itu merupakan nilai maksimum, sedangkan nilai terkecil merupakan nilai minimum. Soal yang pertama, tentukan nilai maksimum dan nilai minimum pada suatu fungsi yaitu x pangkat 2 dikurang x dikurang 15 pada interval x lebih dari sama dengan 0 dan x kurang dari sama dengan 3. Kita turunkan nilai fungsi dari x pangkat 2 dikurang x dikurang 15, didapatkan f aksen x sama dengan 2x min 1. 2x min 1 sama dengan 0. Nilai x adalah 1/2. Kita substitusikan nilai 0-nya. Yang dimana 0 pangkat 2 dikurang 0 dikurang 15 menghasilkan min 15. Yang dimana jika f 1/2 maka diperoleh hasilnya min 15,25. Jika x sama dengan 3 maka diperoleh hasilnya adalah min 9. Maka nilai maksimumnya adalah min 9 dan untuk nilai minimumnya adalah min 15,25. Soal yang kedua, tentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Jika fungsi f sama dengan x pangkat 2 min 4x min 32 pada interval x lebih dari sama dengan 2 dan x kurang lebih dari sama dengan 5. Kita turunkan f aksen x sama dengan 2x min 4, yang dimana 2x min 4 sama dengan 0, diperoleh nilai x yaitu 2. Kemudian jika x sama dengan 2, maka diperoleh 2 kuadrat dikurang 4 kali 2 dikurang 32 menghasilkan min 36. Jika x sama dengan 5, maka 5 pangkat 2 dikurang 4 dikali 5 dikurang 32 menghasilkan min 27. Maka nilai maksimumnya adalah min 27 dan nilai minimumnya adalah min 36. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila salah kata atau kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Dadah.